Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my channel. Merdeka belajar, bergerak, menggerakkan. Hai, saya Rahma dari SMA N1 Bonjol, Kabupaten Pasaman, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Coaching untuk supervisi akademik, koneksi antar materi 2.3. Pemikiran reflektif. Pengalaman atau materi pembelajaran. Tujuan utama dengan adanya supervisi akademik adalah untuk memberdayakan dan mengembangkan kemampuan dari guru di supervisi. Pendekatan yang tepat dilakukan adalah dengan melaksanakan coaching. Coaching bersifat membantu, memfasilitasi, membuka potensi pribadi dan profesional, memberdayakan keterampilan melalui proses stimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Selain itu juga membantu coach menemukan solusi dan membangkitkan kesadaran. Paradigma berpikir coach. Fokus kepada coach, bersikap terbuka kepada coach, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan coach. Itulah tugas dari seorang coach. Prinsip coaching. Prinsip coaching ada 3, yaitu kemitraan atau setara. Yang kedua, proses kreatif, yaitu percakapan 2 arah, memicu proses berpikir coach dan memetakan serta menggali ide dari situasi oleh coach. Dan yang terakhir, memaksimalkan potensi, mengarahkan coach untuk membuat rencana tindak lanjut. Kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Alur percakapan coaching dapat dilakukan dengan menggunakan alur TIRTA, yaitu T, tujuan percakapan, I, identifikasi masalah, R, rencana aksi, dan TA, tanggung jawab. Setelah dilakukannya coaching, perlu ada umpan balik yang juga berbasis coaching sebagai bentuk pengembangan diri dari coach yang berkelanjutan. Umpan balik ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan reflektif dan data yang valid sesuai hasil observasi. Tentunya umpan balik ini harus bersifat netral, tidak subjektif dan tanpa dasar, dilakukan secara langsung setelah observasi, tetap menjaga prinsip kemitraan dan memahami sudut pandang coach. Emosi yang dirasakan terkait pembelajaran. Yang pertama, saya merasa senang dapat mempelajari ilmu tentang supervisi akademik yang dilakukan dengan pendekatan coaching. Yang kedua, saya juga merasakan bingung karena untuk menjelaskan dan memahamkan tentang supervisi akademik dengan paradigma coaching kepada pimpinan dan rekan guru sejawat karena beliau tentu lebih berpengalaman. Yang ketiga, saya juga merasa khawatir bagaimana cara agar nantinya dapat menerapkan dan konsisten menggunakan pendekatan coaching dalam memberdayakan kompetensi murid dan rekan sejawat guru. Yang terakhir, saya juga merasakan bersemangat karena melakukan proses coaching kepada murid dan rekan guru sehingga dapat memberdayakan potensi mereka dengan baik. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Setelah praktik coaching pada saat ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual pada modul ini, saya merasakan alurnya terlihat mirip dengan restitusi, yang mana tujuannya sama, yaitu guru menjadi among dalam memberdayakan potensi murid untuk menemukan solusi dari masalahnya. Setidaknya sedikit banyak, hal ini sudah saya cobakan dalam proses pembelajaran, baik dalam memecahkan permasalahan murid maupun membimbing murid saat melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Dalam proses coaching, salah satu kompetensi yang harus dicapai adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Setelah mencoba praktik coaching bersama rekan CGP, saya merasa perlu berlatih lagi kemampuan saya mengenai mengajukan pertanyaan yang dapat menggali kemampuan coach serta mampu menahan diri untuk tidak berasumsi dan memberikan solusi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Masih jauh sekali antara kompetensi dan kematangan diri pribadi saya setelah saya belajar tentang coaching dan supervisi, karena
Karena selama ini saya hanya tahu bagaimana di supervisi dan bagaimana di coaching, walaupun tidak tahu sebenarnya yang dilaksanakan adalah proses coaching. Hal ini membuat saya menjadi bersemangat untuk mempelajari dan berlatih mengenai coaching. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi. Bagaimana mempersiapkan diri sebagai supervisor, terutama dengan posisi pimpinan yang membawahi berbagai karakter coaching atau bawahan. Menjadi pimpinan tentunya harus memiliki keterampilan untuk mampu merangkul, dan juga sebagai supervisor juga harus memiliki prinsip kepekaan. Dua hal ini harus digabungkan sehingga dalam memunculkan potensi coaching, seorang pimpinan akan lebih mudah menggalinya karena coaching tidak bergantung dan juga tidak merasa takut kepada pimpinan yang sekaligus supervisornya. Materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi. Berdasarkan proses coaching yang telah dipelajari dari modul 2.3 ini, seutuhnya dilakukan untuk mewujudkan keberpihakan guru kepada murid. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa Tut Budi Handayani, yaitu apabila di belakang memberikan dorongan, maknanya adalah guru bukanlah sosok pendidik yang harus memberikan ilmu kemudian berlalu, namun melakukan proses tuntunan berupa arahan untuk murid agar mampu menggali potensi mereka secara mandiri. Tentunya hal tersebut tidak akan terlaksana jika gurunya tidak mampu menggali potensi sendiri, maka guru pun harus mampu mengembangkan keterampilannya hingga melaksanakan supervisi akademik berkelanjutan. Analisis tantangan oleh CGP di daerah atau sekolah. Tentunya salah satu tantangan yang saya rasakan adalah bagaimana agar mampu mengarahkan murid dan rekan guru untuk mampu menggali potensi mereka tanpa seakan memaksa atau menyuruh. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh kultur atau kebiasaan yang semua pihak ingin apapun itu terlaksana secara instan dan cepat jadi. Alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Yang pertama, mengubah mindset untuk percaya diri dan menggali potensi sendiri. Sangatlah tidak mudah, butuh waktu, usaha, dan tenaga yang dapat berkolaborasi dengan banyak pihak. Para guru maupun murid di sekolah tidak yakin akan kemampuan mereka sendiri, maka perlu dilakukan penguatan dan pemberian contoh dalam melakukan berbagai kegiatan yang dapat memotivasi mereka. Dan dapat dilakukan dengan sering mengadakan diskusi bersama, berbagi praktik baik, serta memberikan umpan balik sebagai bentuk tindak lanjut atas kemampuan yang telah coba digali. Refleksi CGP. Pengalaman masa lalu. Selama ini saya melakukan supervisi dengan supervisor, tidak pernah merasakan pengalaman pra-observasi dan pendekatan coaching. Selalu saya mendapatkan masukan dan saran setelah saya diobservasi. Hal tersebut membuat saya mendapatkan ilmu baru, namun belum memunculkan solusi atau kemampuan berpikir kreatif dari diri saya sendiri. Penerapan di masa depan. Saya akan mencoba mempraktikkan pendekatan coaching ini terlebih dahulu kepada murid yang saya ajar, terutama di saat mereka mengalami permasalahan yang perlu diselesaikan. Kemudian baru nantinya jika sudah mahir dan berpengalaman, saya akan mencoba melakukan coaching bahkan supervisi akademik kepada rekan guru saya. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Berdasarkan modul sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSE, dapat dilakukan kegiatan pembelajaran yang semakin berpihak kepada murid dengan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, minat dan gaya belajar murid, kemudian menginklusikan kemampuan sosial emosional dengan mindfulness. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar CPGP. Istilah coaching ini sudah sering diucapkan di luar sana, terutama oleh sebuah organisasi, bahkan saat saya masih kuliah, yang mana ada namanya coaching klinik, yaitu tempat anggota organisasi bisa mengeluhkan masalah yang dihadapi dengan topik apapun untuk diselesaikan ataupun dicarikan solusinya. Meskipun di materi modul 2.3 inilah saya mendapat memahami bahwa untuk menjadi seorang coach, kita perlu memiliki prinsip, kompetensi tertentu, dan menggunakan alur cerita.
Makan selasih bersama Bunda. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.